Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Kembali lagi dengan saya, Alifia Nurhuda di channel YouTube saya. Jadi, pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai salah satu aplikasi yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi dan keuangan. Nah, pada video kali ini analisa aplikasi yang akan saya gunakan adalah yang berbasis dengan bank digital, teman-teman. Sebelumnya yang kemarin kita udah bahas mengenai forex, terus mengenai perbankan, mengenai bank konvensional. Nah, di minggu kali ini kita akan membahas mengenai bank digital. Tapi di sini bank digital yang akan saya gunakan itu adalah Sibank. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke Sibank, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu bank digital. Jadi, bank digital adalah jenis bank yang beroperasi sepenuhnya secara online tanpa memiliki cabang fisik, teman-teman. Atau mungkin kalau misalkan ada cabang fisik itu cuman beberapa gitu. Enggak yang seperti bank konvensional yang ada di mana-mana gitu, teman-teman. Nah, semua layanannya itu biasanya tersedia di bank konvensional seperti membuka rekening, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengelola investasi bisa diakses melalui aplikasi dan atau situs web gitu, teman-teman. Nah, jadi nggak perlu seperti bank konvensional yang harus datang ke bank tersebut. Jadi kalau misalkan bank digital tuh kita bisa mengaksesnya itu hanya melalui aplikasi. Kemudian pengguna tuh hanya membutuhkan perangkat, nah, seperti ponsel atau komputer yang terkoneksi dengan internet untuk melakukan berbagai transaksi. Dan seperti contohnya itu untuk bank digital ada ya Bank Jago, ada Genius, dan juga ada Sibank. Atau mungkin kita pernah dengar ada Blue by BCA ya, itu juga merupakan salah satu contoh dari bank digital. Nah, bank digital yang akan saya analisa adalah Sibank, teman-teman. Jadi, Sibank itu merupakan bank digital yang dimiliki oleh si grup perusahaan yang juga memiliki Shopee, dan Garena. Nah, awalnya itu si bank itu bernama Bank BKE, dan fokusnya itu pada layanan keuangan atau untuk para pekerja. Nah, setelah diakuisisi oleh si grup ini pada tahun 2020, berarti si bank ini baru berjalan selama 4 tahun, kurang lebih. Eh, Kemudian bank ini tuh berubah nama gitu menjadi Sibank dan sekarang menawarkan layanan perbankan digital. Jadi di sini ya kita bisa tahu kalau misalkan oke, jadi teman-teman, saya di sini izinkan untuk membahas sedikit mengenai latar belakang dari si bank ini, teman-teman. Jadi si bank ini kan merupakan bagian dari si grup ya, atau sebuah perusahaan teknologi besar yang juga memiliki platform e-commerce, Shopee, dan platform gaming, Garena namanya. Nah, si bank ini awalnya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE yang didirikan di Indonesia pada tahun 1991. Nah, awalnya ini fokus dari BKE atau si bank itu fokusnya tuh pada layanan perbankan bagi pekerja di sektor kesejahteraan. Nah, kemudian pada tahun 2020, si grup ini tuh mengakuisisi Bank BKE sebagai langkah untuk memperluas bisnis layanan keuangan digital di Indonesia. Setelah diakuisisi, nama itu berubah menjadi menjadi si bank. Terus udah gitu diakuisisi itu pada tahun sekitar 2021 atau 2020, mungkin pada sekitar akhir 2020 atau awal 2021 mungkin ya. Kemudian langkahnya itu selain itu juga sejalan dengan visi si grup, di mana visinya itu adalah memperkuat ekosistem digital ya, khususnya untuk dalam menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi dengan Shopee. Nah, dengan perubahan ini, sekarang itu si bank menawarkan berbagai layanan perbankan digital seperti tabungan online, transaksi tanpa biaya, kemudian kemudahan dalam mengakses layanan keuangan melalui aplikasi digital. Fokus utamanya itu adalah memberikan akses keuangan yang mudah dan aman bagi masyarakat Indonesia. Jadi setelah kita melihat sedikit latar belakang mengenai si bank ini ya,
Jadi di sini saya akan menganalisa aplikasi digital SeaBank ya, yang mana sebelumnya itu saya belum pernah menggunakan aplikasi SeaBank dan kita akan melihat sih bagaimana kita membuat akun dan bagaimana tuh melakukan transaksi kepada sesama SeaBank dan sebagainya gitu. Ya, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung aja lihat ke analisa yang saya pikir. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan analisa terhadap aplikasi SeaBank. Jadi kalau misalnya kita buka atau SeaBanknya ini, karena saya belum memiliki akun sebelumnya, kita akan melihat bagaimana sih cara untuk mendaftarkan akun SeaBank. Yang pertama, kita bisa milih apakah kita bisa mendaftarkannya dengan Shopee atau dengan nomor telepon. Kalau saya mengklik Shopee, aplikasi ini akan langsung mengarahkan kepada Shopee gitu teman-teman. Di sini, lanjut. Kemudian kita masukkan nomor telepon. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah membuat password, di sini kita diminta untuk melakukan verifikasi elektronik KTP. Kita pencet lanjutkan, ambil foto ektp ya, ambil foto ektp. Kemudian kita masukkan foto KTP tersebut tuh disetarakan dengan posisi ektp tersebut. Nah, setelah udah, di sini ada verifikasi wajah. Kemudian kita klik. Oke, setelah itu kita masukkan di sini informasi-informasi pribadi ya, dimasukkan ke dalam akun SeaBank yang akan kita buat, mulai dari tujuan pembukaan rekening, penghasilan per bulan dan sebagainya. Mungkin saya skip aja hingga saya udah posisi memiliki akun ya teman-teman, biar cepat. Oke teman-teman, jadi setelah kita diminta untuk membuat PIN, terus memasukkan informasi pribadi, di sini tuh ada pembukaan rekening kamu yang sedang diproses. Di sini tulisannya itu akan pembukaan rekening kamu sedang diproses dan hasilnya akan dikirim melalui notifikasi dan SMS dalam 1 hari kerja teman-teman. Saya akan kembali melanjutkan untuk menganalisis fitur apa saja sih yang ada dalam aplikasi SeaBank Bank Digital. See you besok. Oke teman-teman, ternyata nggak begitu lama ya untuk mendapatkan pemberitahuan gitu kalau misalkan akun kita tuh sudah bisa digunakan. Nah, saya tuh tadi dapat sekitar 2 jam. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan pada menu beranda atau pada tampilan beranda adalah nama saya, Alifia Nurhuda. Kemudian ada nomor rekening ya. Kemudian di sini ada saldo tersedia, teman-teman. Karena saya baru buat ya, jadi saya belum ada nih saldo tersedianya itu masih 0. Terus pendapatan bunga karena saya belum nabung dan saya baru buat seperti yang tadi saya omongin, itu masih 0 dan suku bunganya itu menyentuh 3,5% PA kalau misalkan kita nabung gitu, teman-teman. Mungkin di sini kita bisa lihat mana di sini ya, di mana pendapatan bunga itu keuntungan yang kamu dari hasil menabung di SeaBank sejak awal pembukaan rekening. Nah, pendapatan bunga sudah dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Di sini ada pendapatan bunga ya, di mana bunga akan diberikan setiap hari. Nah, bunga itu dikenakan pajak 20% sesuai dengan ketentuan. Di mana di sini 1 hari itu plus 95.000, namun kita memiliki terpotong dengan pajak 20% sehingga diambil 19.125. Begitupun dengan pendapatan bunga pada 30 hari, yaitu plus 2.868.000. Kemudian mungkin ini simulasi ya. Kalau misalnya kita mau hitung yang lain kayak misalnya kita cuma nabung 100.000. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam 1 hari itu kita mendapatkan bunga sebesar Rp10 dengan pajak bunganya itu sama dengan 0. Sedangkan jika kita berhasil menabung selama 30 hari, maka kita akan mendapatkan bunga sebesar 287. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di bawahnya ini ada beberapa fitur. Ada fitur transfer, top up dan tagihan, top up e-wallet, riwayat transaksi, deposito, undang teman, virtual account, dan masih banyak layanan atau fitur lainnya, mulai dari kategori transfer, top up, tagihan, investasi, dan lainnya, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Kita melakukan swipe dulu atau scroll. Sini kita bisa lihat di sini muncul kayak undangan atau iklan sedikit gitu mengenai SeaBank yang memiliki banyak diskon-diskon gitu. Nah, di bawahnya di sini ada transaksi, ada riwayat transaksi jika teman-teman itu melakukan transaksi pada SeaBank. Enaknya di SeaBank ini tentu saja kita bisa lihat ya, jadi kita nggak perlu klik dulu tampilan yang lain, kita tinggal sedikit scroll ke bawah sehingga kita bisa lihat nih riwayat transaksi apa saja sih yang udah kita lakuin gitu, teman-teman.
Di sini saya nggak punya transaksi apapun. Sini juga kita bisa filter. Kita mau lihat dari 1 tahun terakhir, 7 hari terakhir, atau 30 hari terakhir. Terus selain itu, kita juga di sini bisa melihat semua transaksi, mulai dari saldo masuk, terus saldo keluar, pembayaran, dan sebagainya, teman-teman. Terus kemudian kita di sini dalam swipe lagi. Oke, di sini ada transaksi terakhir. Jadi yang di atas adalah riwayat transaksi, yang di bawah adalah transaksi terakhir. Nah, saat kita melakukan transaksi terakhir, kita otomatis akan dibawa ke tampilan di pinggir beranda, teman-teman, yaitu tampilan bayar atau transfer. Nah, kita bisa lihat ya di sini tuh ada bayar atau transfer ke si bank lain atau virtual account, ada top up e-wallet, top up dan tagihan, dan transfer grup. Selain itu, di yang sebelahnya lagi adalah kris. Kalau misalnya kita klik, oke, di sini tuh ada tampilan kita kris, atau kita bisa melakukan import gambar lewat galeri gitu, teman-teman. Oke, kita kembali. Kita nyalakan lagi kamera saya. Oke. Nah, kemudian di sebelah tampilan kris itu ada deposito. Kalau di sini ada deposito yang paling diminati. Bisa kita lihat ya, di sini ada suku bunganya itu 5% PA per 1 bulan gitu yang paling diminati, atau yang per 3 bulan. Nah, bunganya itu 5,5%. Nah, buat buka deposito itu kita bisa mulai dari minimal 1 juta, dan untuk 3 bulan pun dalam minimal 1 juta gitu. Di sini kita bisa lihat gitu ya, diberi tampilan apa itu deposito, terus apa aja sih keunggulan dari deposito si bank ini, terus apakah deposito saya aman, bagaimana cara menghubungkan pendapatan deposito saya, dan sebagainya macamnya. Kemudian di tampilan akhir adalah akun saya, teman-teman. Sini kita bisa lihat ya, mulai dari profil saya, kemudian ada keamanan, sini ada perbarui untuk ada juga atur limit untuk pembayaran instan. Kemudian ada keamanan akun tadi sudah. Kemudian di sini ada e-statement. Sini belum ada ya. Dimana kamu akan tersedia minggu pertama setiap bulannya. Kemudian di bawahnya ada pengaturan limit. Sini ada, kita bisa mengatur limit transfer sesama si bank itu mau berapa sih. Terus limit transfer ke bank lain itu mau berapa. Mulai dari limit transaksi harian atau bahkan limit per transaksinya tuh berapa, teman-teman. Ini kita bisa lihat di bawah itu ada catatan untuk transfer antar bank. Nasabah hanya dapat mentransfer sesuai dengan limit berikut. Mulai dari 500 juta, 250 juta, 250 juta, 10 juta, maupun 20 juta untuk dana, teman-teman. Nah, di bawahnya lagi itu ada limit si bank bayar instan. Kita bisa atur apakah mau 100.000, sejuta misalkan, kita bisa gitu, teman-teman, buat ngatur. Nah, udah. Kemudian kita masuk lagi ke pengaturan yang lainnya ya. Sini ada pengaturan BIVS, terus bawahnya itu ada pengaturan umum. Kemudian di bawah juga ada undang teman, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pada referral. Biasanya kalau misalkan kita menggunakan atau kita share gitu ya, kita memberikan kode referral kita kepada teman-teman agar teman-teman yang lain tuh menginstal aplikasi si bank, itu kita mendapatkan bonus, teman-teman. Di sini ada syarat atau cara untuk mendapatkan bonus, atau yang sering ditanyakan gitu. Ini cukup lengkap ya buat pertanyaan-pertanyaannya, sehingga tidak menyusahkan teman-teman apabila teman-teman tuh baru menggunakan bank digital si bank ini gitu. Terus di bawahnya ada pusat bantuan, lalu ada chat dengan si bank. Kita coba. Sini mungkin ini transfer belum diterima si bank. Oke, mungkin kita kembali lagi ya. Kemudian kita langsung masuk ke fitur transfer, teman-teman. Mungkin kita klik. Si bank ini memiliki minimal transaksi sebesar Rp1, teman-teman. Jadi menurut saya itu benar-benar cukup mudah dan sangat kantong mahasiswa gitu ya. Mungkin di sini saya akan nyobain masuk ke saudara saya. Oke, karena saya tidak memiliki saldo yang cukup, sehingga saya notifikasi di sini adalah muncul cara top up, teman-teman. Mungkin di sini saya akan top up. Sini ada beberapa opsi, mulai dari mobile banking. Kemudian di sini ada aplikasi Shopee. Kemudian di bawahnya lagi ada BI Fast. Di bawahnya lagi ada ATM.
Oke, di bawahnya lagi ada SMS. Kemudian di bawahnya lagi ada store tunai ke teller, teman-teman. Kita pakai untuk kita lakukan top up, teman-teman, seperti itu. Mungkin kita coba untuk melakukan aplikasi Shopee ya. Sini yang buka halaman Shopee Pay, aplikasi Shopee. Oke, mungkin kita coba. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mencoba melakukan top up melalui Shopee Pay. Sini kita klik transfer. Oh, tidak, ini kebanyakan iklan ya Shopee itu. Kemudian kita di sini ada transfernya via apa? Oke, kita klik bank. Kemudian kita di sini tambahkan rekening baru. Nama banknya itu Sibank. Kemudian di sini kita masukkan digit kita. Oke, setelah kita masukkan ini terus kita melakukan transfer gitu. Di sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan dari Shopee ke Sibank itu minimal transfernya adalah 1000. Di sini kita akan melakukan transfer 1500. Lanjutkan, apakah kita lihat gitu ada kah? Oke, kita bisa lihat ya di sini ada dikirim ke bank itu 1500. Kemudian kita kembali ke aplikasi Sibank. Kita lihat di sini ada saldo saya sudah masuk sebesar 1500, teman-teman. Kemudian di bawahnya itu langsung ada riwayat transaksi bahwa saya tuh sudah melakukan top up melalui Shopee Pay sebesar 1500. Ini juga ada rincian transaksinya. Kemudian kita di sini mencoba untuk melakukan transfer ya, seperti yang tadi. Spread terlalu lama. Oke, di sini kita coba masukkan aja ke teman saya yang sudah memiliki Sibank ya, teman-teman. Sini ada teman saya Alia. Sini kita masukkan, kita bisa lihat ya. Sini adalah saldo tersedianya itu sebesar 1500, yaitu saldo saya. Kemudian kita bisa lihat limit transfernya itu sebesar 300 juta. Kita bisa ubah limit tersebut seperti teman-teman. Terus kita bisa lihat nih bahwa nominal minimum transfer adalah 1. Kalau misalnya kita klik 1 tuh boleh, teman-teman. Dan kita bisa lihat juga di sini ada biaya transfer adalah gratis. Oke, mungkin kita coba untuk dari percontohan tadi transfer ke Sibank tuh kita bisa tahu gitu ya. Kalau misalkan minimum transfer itu sebesar 1 rupiah dan maksimalnya itu bisa kita atur berapa limitnya gitu, teman-teman. Mungkin kita bisa lihat juga di sini ada top up e-wallet. Bisa dilihat ya di sini ada opsi Shopee Pay, GoPay, terus Oppo, Dana, Link Aja, dan Isaku. Mungkin kita akan coba untuk Shopee Pay. Kemudian di sini kita masukkan nomor saya. Oke. Di sini kita lihat ya. Sini itu ada opsi biar cepat ya. Sini kalau misalnya kita masukkan 0 apakah bisa? Oke, untuk kita melakukan transfer kepada Shopee adalah minimumnya itu 10.000 dengan maksimal transfer itu bisa kita bisa kita ubah limitnya, tapi di sini ya sebesar kurang lebih 20 juta. Kemudian misalkan kita di sini klik 10.000 dan kita bisa lihat di sini biaya transfernya adalah maaf. Saya nggak punya. Oke. Sini kita nggak punya, nggak bisa lihat, jadi kita nggak tahu nih biaya transfernya itu berapa sih, teman-teman. Mungkin untuk transfer ke e-wallet seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di sini juga ada top up dan tagihan. Mungkin kita masuk ke top up pulsa ya. Kita masukkan nomor kita. Oke, kita masukkan nomor kita. Terus kita bisa lihat di sini ada pulsa 5.000 itu kena biaya sebesar 2.000, teman-teman, sehingga bayar kitanya itu 7.000 gitu ya. Mungkin kita lihat di sini, tapi di sini biaya adminnya itu gratis, teman-teman. Namun karena biasanya emang pembayaran pulsa itu berbeda dengan nominal pulsanya, mungkin karena saya tidak cukup juga, mohon maaf ya. Oke. Begitupun ke fitur-fitur lainnya. Mungkin dari ini udah selesai. Saya kembalikan. Oke. Setelah tadi kita mendengar analisa mengenai aplikasi Sibank, menurut saya akan membacakan sedikit kesimpulan mengenai Sibank ini.
Bahwa tentunya si bank ini memudahkan penggunanya untuk menabung, melakukan transaksi, dan mengakses layanan keuangan tanpa ribet, yang mana semuanya itu bisa bisa dilewati atau bisa diakses itu hanya melalui aplikasi pada perangkat maupun pada laptop gitu. Terus selain itu, fitur-fiturnya itu seperti transfer tanpa biaya admin dan layanan yang gampang banget diakses dari ponsel bikin si bank jadi lebih praktis untuk banyak orang. Terutama buat orang-orang yang suka menggunakan Shopee untuk berbelanja. Nah, intinya adalah bahwa si bank itu hadir untuk memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan di era digital. Oke, mungkin cukup sekian dari analisis yang dalam video ini bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kurangnya maksimal dalam melakukan demonstrasi. Oke, saya tutup. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.